Lagi kisruh soal pondok pesantren Al Zaitun. Ada yang mengatakan bahwa Al Zaitun itu adalah ajaran sesat dan penistaan agama. Namun, ada juga loh yang mengatakan Al Zaitun itu sebagai kebebasan berpendapat dan beragama. Tapi di mata hukum, Al Zaitun itu salah nggak sih? Mulai heboh ya. Yuk kita mulai. Kasus Al Zaitun sudah kadung viral dan menjadi perhatian publik. Sebenarnya kasus Al Zaitun itu kalau diam-diam aja dan pemahaman-pemahamannya tidak diketahui publik, bisa jadi masalah ini nggak akan masuk ke ranah pidana loh. Paling ya hanya jadi tanggung jawab institusi terkait aja untuk mendisiplinkannya. Argumen kebebasan berpendapat dan beragama masih bisa diterima kalau Panji Gumilang melaksanakan kepercayaannya tanpa mempublikasikan atau menyebarkan kepercayaannya dan pemahamannya secara terbuka. Namun yang terjadi kan Al Zaitun tidak hanya viral, tapi petingginya Panji Gumilang turut berpolemik di media, sehingga publik akhirnya mengetahui secara luas dan memancing perdebatan dan keamarahan publik. Banyak aduan dari masyarakat. Nah, disinilah muncul ancaman pidananya. Ancaman pidana penistaan agama itu tidak sedikit, maksimal 5 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP, itu belum termasuk saat dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh pihak kepolisian dan menemukan unsur-unsur pidana lainnya. Maka siap-siap aja, ancaman pidananya bakal makin bertambah. Di negeri kita sudah banyak yang tersandung kasus penistaan agama. Sebut saja Ahok. Lo tahu kan serami apa kasus Ahok? Kita anggap aja Ahok itu kepelintir lidah. Tapi karena Ahok ngomongnya di depan publik dan orang-orang geram dengan ucapan dia, ya dia jadi kena. Dalam sidangnya pun Ahok mengakui tidak ada niat untuk menistakan agama Islam. Nah, makanya lo harus hati-hati banget dalam berbicara. Apalagi itu menyinggung masalah agama dan kepercayaan banyak orang. Ketika lo berbicara di publik tanpa hati-hati, kemudian ada yang memviralkan statement lo, maka bisa jadi lo bakal terjerat kasus penistaan agama. Jadi, apakah kasus penistaan agama ini hanya untuk agama mayoritas saja? Nggak juga. Contoh aja Roy Suryo. Pada kasus Roy Suryo, yang dia nistakan adalah agama dan kepercayaan Buddha. Padahal kalau dipikir-pikir dia cuma memposting meme patung Buddha Candi Borobudur aja yang dia bilang mirip dengan Bapak Presiden Jokowi. Kemudian dia upload lah ke sosial media dengan maksud untuk lucu-lucuan tuh. Siapa sangka niat hanya ingin guyon, tahu-tahu malah terjerat kasus pidana penistaan agama. Nah, kesimpulannya adalah kalau lo ngomong di media apapun tentang kepercayaan orang, jangan pernah lo salah ngomong. Apalagi yang menyakitkan hati dan menyinggung agama tertentu. Karena itu diatur loh dalam hukum. Tapi balik lagi nih, ada nggak ya kasus serupa? Ya ada. Misalnya HB Jasin. HB Jasin ini unik juga loh. Dia cuma dapat percobaan pidana penjara cuma 1 tahun. Walaupun pada saat itu dia minta maaf ke publik. Tapi dakwaannya ya tetap ya di pasal 15A KUHP yang kita bahas tadi. HB Jasin ini tidak ngomong, tapi dia bikin cerpen. Waktu itu dia bikin cerpen dengan judul Langit Makin Mendung. Jadi karena cerpen itulah dia dianggap menistakan agama karena penggambarannya terhadap Allah, Nabi Muhammad, dan Malaikat Jibril. Cerpen itu viral pada masa itu, pada tahun 1968. Alhasil kantor majalah sastra di Jakarta diserang oleh massa yang geram dengan cerpen tersebut. Ada lagi nggak ya kasusnya? Oh ya, ada lagi nih, kasus Arswendo. Jadi dia ini pada tahun 1990 melakukan survei. Ya kayak nyebar angket gitu di majalahnya yang dia beri nama pada saat itu Kagum 5 Juta. Dengan tujuan ingin mengetahui tokoh-tokoh mana saja yang paling dikagumi oleh pembaca majalahnya pada saat itu. Nah dulu nih kontroversi banget pada masanya. Kenapa? Soalnya pada waktu penyebaran angket itu Arswendo memancing pembacanya dengan menghadiahi uang tunai. Ya siapa juga yang gak tertarik kalau dihadiahi uang tunai. Nah di angket itu ada 11 nama. Salah satunya nama Arswendo yang ditaruh di urutan ke-10.
Dan yang parahnya, dia memposisikan Nabi Muhammad di urutan terakhir dalam daftar tokoh yang dikagumi pada saat itu. Ya nggak tahu ya Arswendo itu survei wawancara siapa. Kan bisa aja kalau survei itu kan kita bisa berkilah dan sebagainya. Tapi tetap kena pasal penistaan agama. Terakhir yang baru aja viral nih, seleb tiktokers Lina Mukherjee. Nah ini unik. Beda lagi nih kalau dia ini bikin konten makan babi sambil baca bismillah. Bismillah, lupa. Penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari konten TikToknya Lina Mukherjee, ya dia nggak sengaja aja pas lagi makan baca bismillah. Terus pas lagi makan kita juga bisa lihat dia nyebut nama Allah. Ya kita bisa lihat tuh konten-konten dia yang sebelumnya. Ya emang dia orangnya agak latahan sih yang menurut gue lihat. Tapi lihat kan, akhirnya dia masuk penjara gara-gara terjerat pasal penistaan agama. Lagi-lagi, yang kayak gue bilang tadi, emang harus hati-hati banget dalam berbicara, bertindak yang sekiranya bakal menyinggung atau menghina agama dan kepercayaan orang. Jadi, dari beberapa kasus yang udah gue sampein tadi, bisa ditebak sendiri kan Panji Gumilang bakalan berakhir seperti apa.